Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah tidak. Gimana liburannya panjang ya kemarin dari hari? Kurang enggak ya? panjang, Pak. Kan Jumat sampai Senin kan liburnya? Enggak buat kalian. Kenapa? Untung nggak jadi dikorbanin ya. Oh iya, ada yang ikutan panitia kurban di sini, seriusan dirimu ikutan panitia kurban? Bagian apa? Oh. Ya, aman ya. Oke, tapi berarti nggak ada yang sempat liburan panjang kemarin, kemana gitu, jalan-jalan? Nggak ada duit, Pak. Ngerjain tugas ya kayaknya ya? Di rumah. Ngomongin soal tugas, ya. Tapi ini deh teman-teman, jadi kan emang kita sempat skip tuh kelas kita kemarin hari Jumat ya harusnya. Jadi emang sebetulnya lumayan banyak materi yang agak ketinggalan. Jadi sebetulnya mungkin saya pengen tanya, setelah ini teman-teman ada kelas nggak? Jam 1? Oke, mungkin saya minta extend sampai jam 12, oke nggak? Jujur sekali, thank you. Ya udah. Nggak apa-apa sih. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Yaudah kalau misalnya emang nggak berkenan untuk sampai 12, ya udah mungkin kita bisa coba untuk desain kayak biasa sampai jam 11.40, tapi mungkin saya akan korting dikit aja deh. Jadi untuk pembahasan PR-nya, mungkin saya lebih ke ngelempar untuk teman-teman yang mungkin punya isu kali ya. Untuk PR kemarin ada isu nggak? Ada kesulitan nggak? Kalau saya lihat sih dari pekerjaannya, totally udah semua ngerjain sih. Jadi keren banget. 33/33. Congrats. Nah, tapi saya belum sempat meriksain satu-satu, makanya jadi saya pengen lebih ke teman-teman self reflection aja. Kira-kira dari yang kemarin teman-teman kerjain, ada kendala nggak? Ada yang ngebingungin nggak? Kalau ada bisa kita bahas bareng-bareng, no pressure. Ayo selain Athena. Tapi kalau misalnya nggak ada kendala ya bagus, alhamdulillah kita bisa lanjut. Minum. Silakan. Ada yang mau bahas pekerjaannya dan mungkin ragu dengan hasilnya? Ada, silakan kalau ada yang mau ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, berarti udah aman semua, udah siap buat UAS gitu. Ya udah gimana jadi ya? Ada yang ngerasa kurang ngerti nggak dengan yang kemarin tentang Fourier series? Buat 3 menit. Fourier. Siapa? Yuk, yang mau bahas angkat tangan. Nggak apa-apa. It's okay. Menipu, ngeledek banget dia. Disuruh angkat tangan dia beresin rambut. Ada nggak? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2. Oke, good. Berarti kalau nggak ada ya. Kalau gitu kita bisa lanjut nih ya berarti ya. Saya anggap udah aman semua berarti ya dengan Fourier series ya. Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Oke. Nah sekarang kita akan ngebahas tentang Fourier transform sekarang teman-teman. Kenapa nih kok? Fourier transform yang sebenarnya ini harusnya udah dibahas juga sih di kelas Fismat ya. Fismat dengan siapa deh? Sorry saya lupa. Pak Hanjoko ya. Udah lewat nggak sih bahasan Fourier-nya malah atau masih ongoing? Masih campur-campur pokoknya itu lah. Ini misah kelasnya emang sama kan? Tapi gimana ya? Jadi udah sampai mana Fourier series-nya dibahas ya? Integral Fourier, oke, nice, iya. Kemarin kan kita soalnya emang baru sampai sigma aja kan ya, tapi nanti emang di sini di materi perkuliahan kita hari ini kita akan ngebahas tentang integral Fourier juga gitu ya, yang objektifnya untuk apa teman-teman tahu nggak? Untuk apa sih integral Fourier itu? Untuk apa teman-teman? Atau mungkin jangan integral Fourier dulu deh, balik lagi ke yang kemarin. Kita sedikit review tentang Fourier series ya, atau konsep Fourier. Kita udah bahas ini di episode kemarin, di perkuliahan kita kemarin. Boleh ada yang coba untuk review nggak sih konsep Fourier itu gimana sih? Atau konsep Fourier itu dipakai? Atau Fourier methods itu buat apa sih teman-teman? Apa coba?
Konsep Fourier itu apa sih teman-teman? Fourier itu punya ide gimana sih teman-teman? Mencari deret dari suatu fungsi periodik. Deretnya deret apa tuh? Mencari deret dari suatu fungsi periodik yang mungkin perlu ditambahin yang sifatnya lebih kompleks gitu ya kan ya. Karena sebetulnya konsep Fourier itu bisa kita terapkan untuk mempelajari fenomena alam yang terjadi ya kan ya. Fenomena yang kita biasa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti misalnya suara gitu ya kan, gelombang elektromagnetik yang kayak kita biasa pelajarin dari kemarin ya. Terus kemudian kita juga tahu setiap gelombang itu kan berasal dari osilasi ya. Tapi kalau osilasinya dia ya acak-acakan gitu ya kan, maka bisa jadi gelombangnya itu bakal acak-acakan. Sehingga sinyalnya pun juga bisa jadi acak-acakan. Acak-acakan in this terms itu maksudnya itu complicated gitu ya. Terus ada apa lagi? Misalnya ada kayak sinyal elektronik gitu ya kan, pulsa dan seterusnya ya kan. Nah semuanya itu sifatnya itu adalah gelombang yang bentuknya itu mungkin pertama dan lebih ke complicated dulu gitu ya, gelombang yang kompleks gitu ya kan. Nah terus kemudian di sini muncul nih Fourier ya kan yang bilang bahwa setiap gelombang yang periodik ya, atau kita bisa bilang fungsi periodik ya, itu ternyata bagaimanapun bentuknya fungsi periodik apapun itu dia bisa direpresentasikan teman-teman ya, direpresentasikan. Ya Allah jelek banget ya, maaf ya. Sebagai apa? Terangan dikit, coba bisa nggak diterangin? Atau mungkin lampunya dimatiin? Ada yang bisa tolong untuk matiin lampu? Iya di yang depan paling nggak, coba deh lampunya dimatiin yang depannya. Ayo dikoi. Ya. Wah semuanya banget ya. Nah mungkin better nggak? Sama aja. Atau perlu di zoom in kali? Ya aman Pak, aman di zoom aja Pak. Di zoom aja. Lucu banget lagi. Ya lo padanya Nggak bisa nulis ya, kasih. Gimana enaknya? Gini enak nggak? Di zoom aja Pak. Di zoom aja Pak. Di zoom aja. Iya Pak. Semana? Segini? Oke. Ini jadi fungsi periodik apapun itu katanya Fourier itu bisa direpresentasikan sebagai jumlah ya kan, sebagai jumlah tak hingga ya, sebagai jumlah tak hingga dari fungsi sin dan cos ya, dari sinus dan kosinus ya. Nah terus kemudian ini nih yang tadi jumlah tak hingga itu yang kemudian disebut sebagai tadi siapa namanya? Siapa? Laras. Tadi Laras bilang ini nih yang disebut dengan deret Fourier gitu ya kan nih, deret Fourier gitu ya. Nah terus habis itu tapi di sini ada satu limitasi ya teman-teman, yaitu limitasinya di sininya nih, di fungsi periodiknya ya. Jadi karena di sini dia sifat fungsinya itu harus periodik ya kan, ya maka nanti akan ada diskusi lanjutannya nih kalau misalnya fungsinya agak periodik itu bakal gimana gitu ya kan ya. Oke, sampai sini udah ya, dapat ya teman-teman idenya ya. Nah, terus kemudian untuk bagian Fourier seriesnya sendiri, ini sebenarnya saya pengen sum up aja sih Fourier seriesnya. Itu kan kemarin kita agak mix up ya dengan periode yang ada 2pi atau kadang periodenya L segala macam ya kan. Dan kemarin mungkin juga kayaknya banyak kan kita bikin variabelnya pakai X ya. Karena emang sebenarnya namanya gelombang itu dia bisa jadi punya dua variabel ya, bisa variabel X, bisa juga variabelnya T gitu. Kalau variabel X itu artinya gelombangnya merambat gitu ya kan, sedangkan kalau variabel T itu yang ngomongin soal ya getaran yang berosilasi aja kayak gitu ya kan. Yang tentunya itu juga nanti bisa kita analisis secara Fourier kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan sekarang kita tuliskan si apa namanya dalam variabel T ya kan, maka nanti dalam persamaan Fourier kita bisa tuliskan dengan pertama dia akan punya faktor konstanta ya yang dibagi dengan 2, kemudian ditambah dengan sigma dari apa? An cos, mungkin secara umum kita bisa bikin n omega 0 dikali sama T gitu ya kan, dari n sama dengan 1 sampai tak hingga gitu ya kan. Dan kemudian yang kedua kita juga akan punya penjumlahan dari Bn sin n omega 0 T dari n sama dengan 1 sampai tak hingga gitu ya teman-teman. Oke.
Dan kemudian teman-teman juga kemarin udah belajar ya, untuk A0 itu tuh ada rumusnya sendiri ya kan. Apa rumusnya? Rumusnya adalah ini ya 2 per T gitu ya kan. Terus integral dari Ft dt ya kan. Dan ini kemudian faktor integrasinya itu sebenarnya kalau kemarin kan kita kadang pakai 0 sampai 2pi atau mungkin kadang dari negatif L per 2 sampai L per 2 segala macam ya. Tapi rulesnya itu adalah yang penting integrasinya itu dilakukan dalam rentang satu periode gitu ya. Jadi kalau misalkan kita integralkan dari T0 maka nanti ujungnya itu harus T0 per plus T gitu. Kebayang nggak? Jadi rentang integrasinya itu dalam satu periode gitu ya. Sedangkan faktor pengali di depannya itu adalah 1/1 periode sebenarnya itu ya. Maka jadinya 2 per T gitu. Oke, bisa dipahami nih sampai sini untuk bagian yang A0 ya. Ya, udah ya. Ini adalah untuk ngitung si A0 ya kan. Nah, terus habis itu ada juga rumus untuk ngitung yang AN ya kan. Gimana tuh kalau AN rumusnya? Sebenarnya mirip ya kan ya sama ini ya. Cuma teman-teman tinggal ganti aja 0-nya jadi N, terus ini di depannya, di dalamnya itu ditambahin dengan cos ya kan? Karena dia adalah cosnya cos apa nih? Cos ya sama ya, cos N omega 0 T dt gitu ya kan. Nah, gampang banget ya, gitu doang. Jelas nggak sampai sini? Ya kan? Gimana ya? Gampang ya? Gampangan ya? Beneran ya? Ya rumusnya mah gampang, pas ngitung ya mungkin ya nanti bakal agak keriting. Tapi ya, at least kalau kalian udah tahu rumusnya udah dapat setengah jalan menuju kebenaran lah gitu ya kan. Dan kemudian yang terakhir ada apa lagi? BN. Apa tuh rumusnya BN? Mirip kayak AN ya kan? Bedanya apa coba? Ya kan, ini B ya kan, ini ganti jadi sin, udah begitu aja ya kan. Udah jelas sampai sini? Ya ini yang kemarin kemudian teman-teman terapkan juga kan ya di soal-soal yang kemarin teman-teman kerjain ya. Oh anyway ini dia ada omega 0 ya. Anyway si omega 0 ini juga dia punya hubungan dengan si periode ya. Gimana coba tuh hubungannya, ada inget? Omega itu kan biasanya tuh representasi dari frekuensi sudut ya. Yang satuannya adalah radian per sekon ya. Gimana hitungnya? 2pi per T ya kan? Ingat gak nih? Ingat. Kelihatan gak nih? Kelihatan. Ya? Frekuensi sudut tuh ya kayak gitu Ini teman-teman. baru ingat sekarang. Nah ya, jadi ini nih teman-teman ya rumus kunci yang teman-teman bisa hafalin kalau bisa di luar kepala ya, untuk bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan Fourier kayak gitu ya. Susah juga ngotakinnya ya. Gini deh. Show. Udah ya gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum kita moving on? Udah ya, aman ya. Ini Aman. again ini adalah kenapa ada yang mau tanya? Oh enggak ya, sorry. Ya ini juga sebenarnya teman-teman udah kerjain dari PR kemarin kan ya. Kemarin tuh PR-nya ada berapa sih? 3 soal. 3 soal ya. Panjang nggak tuh ngerjainnya? Lumayan sih. Berhalaman-halaman ya. Paling banyak yang ngerasa paling banyak halamannya siapa coba? Coba, kamu berapa halaman? Oh 4 ya, ada maksimal ya. Oh saya nulis maksimal ya. Sorry. Berarti emang maksimal 4 halaman ya, teman-teman. Cukup nggak tuh? Cukup ya, aman ya. Oke deh. Ya gitu ya, mudah-mudahan dengan latihan 4 halaman kemarin teman-teman jadi terbiasa gitu ya dengan soal apa, dengan mengerjakan, dengan mengaplikasikan rumusan Fourier yang ada di sini ya. Udah sih kayak gitu aja ya. Nah terus kemudian kemarin kita udah kerjain kan ya beberapa kasus dengan menggunakan rumus ini ya kan. Dan saya rasa kalau emang tadi saya tanya pasti PR itu nggak ada kendala, artinya udah aman ya berarti ya, saya berhusnuzon ya. Udah aman ya mudah-mudahan. Oke. Sekarang kita akan lanjut ya teman-teman ke ekspresi berikutnya dari masih di Fourier series, tapi sekarang Fourier seriesnya itu direpresentasi dengan bentuk eksponensial ya. Jadi si Fourier series itu dia sebetulnya juga bisa dinyatakan dalam bentuk eksponensial atau exponential form ya. Jadi kalau yang tadi ini dia trigonometric form gitu ya, karena di sini dia punya representasinya itu dalam sin dan cos ya kan ya. Nah sedangkan kali ini kita akan mencoba untuk merepresentasikan Fourier series dalam, atau mungkin rumusan Fourier-nya itu dinyatakan dalam dalam bentuk eksponen gitu ya kan.
Dan sederhananya adalah, karena emang sebenarnya kan teman-teman juga tahu ya, bentukan dari sin sama cos itu bisa kita pecah jadi eksponen kan ya. Gimana tuh identitasnya teman-teman, ada yang inget? Identitas dari E pangkat misalnya I theta gitu ya. Nah ini dia bisa kita buka jadi apa? Ini bilangan, apa istilahnya, ini bilangan kompleks ya, E I theta. Kenapa? Cos theta tambah Cos theta cos theta plus plus I I sin theta. sin theta. Ya gitu ya. Udah pernah belajar ini ya? Waktu SMA tapi belajar ini nggak sih? Lupa. Belajar ini pertama kali pas kapan? Semester 3 mata kuliah apa? Apa? Fismat 1. Di materi apa ini adanya? Kompleks. Bilangan kompleks, betul ya, sama bentuk Euler gitu ya kan ya. Nah berarti emang teman-teman artinya udah belajar ya tentang bilangan kompleks sih. Sedangkan kalau representasi ini sebagai bentuk polar udah pernah lihat juga belum sih teman-teman? Mungkin saya tertarik untuk review ini sedikit sih. Jadi kan ini tuh sebetulnya awalnya tuh mulainya tuh dari ekspresi bilangan kompleks ya teman-teman ya, kompleks number. Ada yang bisa sebutin nggak contoh dari kompleks number tuh kayak gimana misalnya? Bilangan kompleks, contohnya aja, sebut aja angka yang kompleks. 8i, oke. 8i, ada lagi? 3 tambah 4i. 3 tambah 4i, nice. 8i atau Z sama dengan 3 tambah 4i. Ya. Ada lagi? Sebut aja, random aja. E pangkat IT, oke. Z sama dengan E pangkat IT. Oke, ya terima kasih ya teman-teman ya. Ya jadi mungkin representasi dari kompleks number yang mungkin paling tepat saya ngelihatnya di sini sih, contoh yang kedua ya. Karena dari contoh yang kedua ini itu udah menggambarkan sistem kompleks itu sendiri. Jadi mungkin kalau teman-teman ingat, ya namanya bilangan itu kan kita bisa kelompokkan kan ya. Bilangan, ada bilangan bulat, ada bilangan desimal ya kan. Teman-teman ingat tuh materi matematika ya kan. Dan paling ujung ternyata dari bilangan bulat, bilangan desimal, bilangan prima segala macam, semua itu berada di dalam himpunan yang namanya bilangan real. Ya, bilangan real itu ya bilangan yang ada angkanya gitu ya kan. Nah, namun ternyata di luar bilangan real ini ada lagi bilangan yang disebut bilangan imajiner. Ya kan? Apa itu bilangan imajiner? Bilangan imajiner adalah bilangan yang memiliki bentuk imajiner. Apa sih imajiner di sini? Apa sih? Apa? Kenapa? Imajiner yang kayak gimana? Apa sih yang kita sebut dengan imajiner, yang bilangan imajiner? Yang kuadratnya nilainya negatif. Hasil kuadratnya Negatif. negatif. Ya, oke, kayak contohnya misalnya A kuadrat sama dengan negatif 2 gitu ya. Ya betul tuh, A kuadrat sama dengan negatif 2 itu adalah bilangan imajiner. Kenapa? Karena kalau kita punya A kuadrat sama dengan negatif 2, maka A-nya berapa? Akar min 2 ya kan? Mungkin ada plus minusnya di sini. Ya plus minusnya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah di sini kita punya akar dengan negatif. Secara matematis itu nggak real. Ya nggak ada gitu. Nah karena dia nggak real makanya ini disebut dengan imaginary number gitu ya kan. Yang untuk menyederhanakannya biasanya mungkin pakai 4 aja deh biar gampang ya biasa diakarin ya. Nah sedangkan ini untuk merepresentasikannya ini biasanya kita bisa pecah jadi akar 4. Ya ini plus minus dikali dengan akar negatif 1 gitu ya kan. Dimana akar 4 adalah 2 plus minus 2, sedangkan akar min 1 adalah I gitu ya. Jadi imaginary number itu adalah number yang punya I gitu ya, yang digandeng dengan huruf I gitu ya kan. Dan I itu sendiri itu menggambarkan akar dari negatif 1. Jelas nggak sampai sini? Udah ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat contoh yang dikasih sama siapa ini tadi yang kasih contoh yang kedua? Athena. Nah, ini di sini ada imaginary parts-nya, ya kan? Sama di sini ada real parts-nya, ya kan? Nah, ketika imaginary sama real digabung, nah itu dia akan jadi yang namanya kompleks, ya. Jadi kompleks number adalah bilangan yang tersusun dari imaginary parts dan juga real parts gitu ya. Dia ada imaginary number sama ada real number-nya.
Gitu. Jelas nggak sampai sini? Oke. Nah, terus yang dikasih di yang pertama sama siapa tadi nih? Laras ya kayaknya. Oh, Ariel ya. Ini benar juga somehow ya, karena mungkin kalau kita lihat di sini ini ya mungkin bisa aja kita tulis sebagai 0 ditambah gitu ya kan. Karena 0 itu kan juga merupakan bilangan ya. Jadi ini terus susun sebagai bilang. Kita boleh juga sih nyebut ini sebagai real ya, di mana kompleks ya. Di mana realnya adalah 0 dan imaginary-nya adalah 8i-nya gitu. Oke, jelas sampai sini? Udah ya. Nah, sedangkan di sini ada lagi nih contoh ketiga yang disebutin sama siapa tadi? Siapa tadi yang nyebutin? Oh, oke, Ariel. Oke, gimana nih Ariel? Bisa jelasin nggak kalau pangkat IT itu mana realnya, mana imaginary-nya? Iya, iya. Iya, iya. Gimana? Ha-ha. 0 tambah EI pangkat T. Oke, ya. Oke, hampir ya, tapi kayaknya nggak ke situ sih. Karena somehow si E pangkat IT ini, dia nggak cuma punya imaginary doang, dia juga punya komponen realnya ketika kita udah mengekspresikan dengan E pangkat IT gitu ya. Nah, dari mana tuh ekspresinya? Jadi dari sini sih teman-teman. Jadi ketika kita punya 3 plus 4i kayak gini, nah ini kalau misalkan kita coba untuk, bentar ini jadinya review complex number dulu deh. Review complex number. Oke. Nah, ketika kita punya angka kayak Z sama dengan 3 plus 4i kayak yang tadi disebutin sama Ariel, ya. Teman-teman mungkin ingat ya, yang namanya angka itu kan bisa kita representasi dalam garis bilangan ya. Ya kan? Kayak misalnya nih kita punya Z sama dengan 3. Ya kan? Nah, kalau kita punya garis bilangan, ya kan? Misalnya dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, maka nanti 3 itu kita bisa representasi di sini nih, di garis bilangan ini. Jelas nggak? Ya. Kalau misalnya Z sama dengan min 2, ya berarti nanti akan ada di sebelah sini, ya kan? Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya Z sama dengan 4i, nah gimana nih teman-teman? Coba diingat lagi deh. Harusnya sih ini udah pernah dipelajarin di FISMAT 1 juga ya, di bagian complex number. Ada yang tahu gimana cara representasikan si I ini teman-teman? Ada yang ingat gak? Kita bisa representasikan di sumbu vertikal teman-teman. Jadi karena kiri kanan ini, jadi artinya kita bisa representasi untuk nilai realnya, sedangkan yang imaginary parts-nya itu untuk bisa kita representasikan dengan sumbu vertikal gitu ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Terus kemudian ini min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, jelas nggak sampai sini nih? Jelas. Nah, maka dengan kayak gini, maka si real imaginary parts-nya dari 4i itu dia nanti dia punya komponen 4 di sini. Gitu ya. Nah, sehingga 3 plus 4i itu kalau kita gambarkan secara dalam ini namanya argan diagram ya teman-teman ya. Jadi kita bisa gambarkan sebagai sebuah titik di sini nih gitu ya. Oke. Yang mana nanti si titik ini akan memiliki x koordinat yang merupakan bilangan real dan y koordinat yang merupakan bilangan imaginernya gitu ya kan. Komponen imaginernya. Gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini nih? Jelas. Ya, ini adalah representasi dari 3 plus 4i. Oke? Jadi 3-nya di real, 4-nya di imaginary. 3-nya ke sebelah kanan, karena yang horizontal itu sumbu realnya, yang 4-nya itu adalah komponen dari imaginary-nya gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Gampang kan? Nah, sekarang balik nih, lanjut nih. Nah, sekarang di sini ada yang namanya ini tuh adalah ekspresi dari ini ekspresi bilangan kompleks ya kan ya, yang sebetulnya nanti kita bisa sederhanakan nih ya statementnya. Gimana penyederhanaan statementnya? Penyederhanaan statementnya ini bisa kita lakukan dengan menggunakan ini teman-teman, dengan menggunakan sudut ya, atau istilahnya polar form ya. Jadi ketika kita punya bilangan real Z kayak gini ya,
Nah, maka nanti teman-teman bisa lihat nih, ketika misalkan panjang dari si vektor z-nya itu adalah, kita tulis kayak gini ya. Nah, maka nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa si z ini akan punya x komponen yang bisa kita dapatkan dengan z cos theta. Ya enggak? Karena kan ini sisi sampingnya enggak? Sedangkan sisi depannya, ya ini, itu bisa kita dapatkan sebagai z sin theta gitu teman-teman. Yang tentunya ini akan merepresentasikan ya nilai real nilai imaginary-nya berapa ya kan. Jelas nggak sampai sini? Nah, sehingga dengan demikian untuk ekspresi seperti ini si 3-nya itu bisa nih kita gantikan dengan z cos theta gitu teman-teman ya. Jadi z-nya itu adalah z cos theta ditambah dengan i atau mungkin z sin theta. Oke? Ya, atau mungkin kita juga bisa keluarin z-nya, kemudian kita kalikan ini cos theta ditambah i sin theta. Nah, jadi cos theta plus i sin theta tuh asalnya dari sini teman-teman nih, representasi dari bilangan kompleks, di mana cos theta itu adalah representasi dari bilangan realnya dan sin theta itu representasi dari komponen imaginernya. Oke? Nah, z-nya berapa nih? Ya ini kalau untuk case yang kayak gini ya, karena tadi kita udah punya ininya 3 kan ya, terus ininya 4, berarti z-nya adalah berapa? Ini kan Pitagoras saja ya, simpel banget. Kenapa? Mau ngerjain? Oh, ngapain di kamar? Berapa nih teman-teman? Kalau ininya 3, ini 4, berarti ini berapa? Sisi miringnya. Berapa? 5 ya kan? Karena ya panjang z itu bisa kita hitung dari ya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu ya kan ya. Jadinya akar 25 atau 5 gitu ya. Oke, jelas kan nih teman-teman nih sampai sini? Jelas. Ya jadi ini adalah ekspresi umumnya ya jadinya ya. Mungkin saya pindah ke sini dulu deh. Gimana sih? Saya jadi bingung sendiri naruhnya gimana. Ya ini adalah ekspresi umumnya ya kan, dimana bilangan kompleks itu bisa kita nyatakan sebagai perkalian dari apa ini tadi namanya? Ini ya, jadi di sini ada perkalian dari z, di mana z ini disebut sebagai argumen nih teman-teman, dalam istilah formalnya ini disebutnya modulus. Ya, jadi modulus itu adalah si panjang dari vektor bilangan kompleksnya ini ya, yang bisa kita dapatkan dengan ya tadi ya kita dapatin ini dari a kuadrat tambah b kuadrat gitu. Dimana a kuadrat itu a-nya itu adalah komponen realnya berapa dan b-nya itu adalah imaginary komponennya ya. Jadi mungkin kalau misalnya in general kalau kita punya z sama dengan a plus bi gitu ya kan. Nah, maka z-nya itu bisa kita modulusnya itu bisa kita hitung dengan a kuadrat plus b kuadrat ini. Oke. Nah, sedangkan theta ini teman-teman itu disebut sebagai argumen ya. Argumen. Yang mana nilai theta ini bisa kita nyatakan dalam apa nih teman-teman? Kalau teman-teman lihat theta kayak gini, ini kan kita bisa lihat ya, ini kita udah punya sisi depan sama sisi samping nih, ya kan? Berarti nilai theta itu bisa kita dapat dengan menggunakan tan, ya kan? Dimana tan theta sama dengan depannya apa? B ya, per samping gitu ya. Jadi B per A. Atau tetanya berarti bisa kita tulis sebagai tan inverse dari B per A gitu. Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Jelas. Ya. Oke, bentar. Saya kayaknya harus rearrange dulu karena ini udah berantakan, nggak jelas. Jadi ini adalah representasi dari bilangan kompleks ya dalam bentuk standar Z sama dengan A plus BI, di mana A adalah real komponen dan B adalah imaginary komponen. Sedangkan dengan ekspresi seperti ini kita bisa ubah nih ya jadi bentuk modulus and argument form istilahnya, atau istilah lain ini polar form namanya. Oke. Jadi pakai warna apa ya? Ini. Jadi ini nama ini standard form. Nah, yang ini namanya polar form. Gitu. Oke? Jelas nggak? Jelas ya. Dimana ini ada modulusnya, ada argumennya, dan cara ngitungnya kayak gini. Sehingga contoh kalau kita punya Z sama dengan 3 plus 4I, ya kan? Maka untuk bilangan kompleks ini kita bisa hitung nih modulusnya berapa, argumennya berapa, ya kan? Ya. Modulusnya berapa? Ya itu tadi nih, yang tadi kita udah hitung barusan ya, 5.
Sedangkan argumennya berapa? Belum kita hitung ya. Boleh kita coba hitung. Berapa nih argumennya? Theta sama dengan tan inverse dari di 4/3. Ada yang tahu nggak teman-teman tan inverse dari 4/3 berapa? Ini sering nih jadi salah satu sudut yang bisa dibilang sudut unik ya, atau sudut cantik lah gitu. Kalau ini 53,13 derajat. 53,13 ya. 13 derajat. Mungkin teman-teman juga bisa ingat dari ini deh. Ini kan cos-nya tuh 3/5 tuh ya kan. Lihat deh, kan cos itu samping per miring ya. Sampingnya 3, miringnya 5 tadi ya kan. Iya. Cos yang hasilnya 3/5 itu adalah, kalau teman ingat itu ada kan sudut cantiknya ada 37 sama 53 tuh. Ya kan? Dan ternyata itu dia dapatnya 53. 53 koma sih, emang nggak pas ya. Jadi mungkin sekitar 53 derajat gitu ya kan. Boleh dibantu kalau buat jadi radian jadi berapa nih? 0,93. 0,93 radian gitu ya. Oke. Udah ya. Nah, maka dengan modulus dan argumen yang kita punya, maka nanti si kompleks number ini bisa nih kita nyatakan sebagai 5 dikali cos, pakai radian aja ya, 0,93 ditambah I sin 0,93 gitu teman-teman. Udah jelas gak sampai sini? Jelas. Oke, gitu ya. Nah, udah deh sampai sini. Ini adalah si standard form dan juga polar form. Nah, satu lagi ini ada yang namanya Euler form ya, atau exponent form ya. Yang mana exponent form itu bentuk umumnya itu bisa kita nyatakan sebagai Z sama dengan modulus E I pangkat si argumen tadi. Gitu ya. Ya, ini conventionnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini apa namanya? Ini yang disebut dengan apa tadi namanya ini? Exponent form gitu ya. Exponent form. Ya kan? Nah, kalau teman-teman bandingkan nih antara exponent form dengan polar form, itu dia cuma ngeganti Z-nya tuh modulusnya itu tetap di situ ya kan ya. Apa yang berubah di sini? Yang berubah di sini adalah si ekornya nih. Di mana di sini ada cos theta plus I sin theta, itu ternyata bisa kita representasikan dengan E pangkat I theta gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat E pangkat I theta, itu teman-teman jangan anggap dia sebagai angka biasa ya. Dia angka bukan sembarang angka nih. Jadi angka ini dia tuh merepresentasikan penjumlahan dari real dan imaginary ya. Realnya itu si cos theta-nya, dan imaginary itu adalah si sin theta-nya gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Oke, gitu ya. Maka kalau kita punya ini kan tadi ini ekspresi standarnya yang ini ya, 3 plus 4i. Kalau yang pakai polar formnya seperti ini, sedangkan kalau pakai tadi exponent form dia jadinya 5e pangkat i dikali 0,93 gitu teman-teman. Ya, atau mau ditulis 0,93i juga boleh gitu ya. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman? Udah ya. Nah, jadi makanya tadi balik lagi ke contoh yang tadi Ariel sebut di sini, Z sama dengan I pangkat E pangkat IT, ini udah kompleks nih. Dia bukan cuma imaginary doang. Ya, kenapa? Karena dia punya representasi dari cos T ditambah I sin T gitu jadinya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Oke? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya punya challenge deh. Coba teman-teman tentuin berapa nilai dari I pangkat I pangkat Pi. Atau mungkin sebelum lompat ke sini dulu deh. Teman-teman lihat deh, kalau misalnya tadi 5e pangkat I kali 0,93, teman-teman bisa lihat ini dia memiliki argumen yang modulus yang panjangnya 5 nih tadi ya kan. Sedangkan kalau misalnya di sini 0,93 berarti nanti dia bakal punya sudut 0,93 radian ya kan. 0,93 radian itu ternyata 53 derajat gitu ya kan. Nah, sehingga cara kita untuk menerjemahkan kompleks number yang misalnya bentuknya sekarang kayak gini deh. I pangkat Pi per 2. Oke. Pangkat I Pi per 2. Nah, maka teman-teman supaya bisa menerjemahkan ini secara langsung, teman-teman bisa memvisualisasikan ini di dalam diagram, ya kan?
teman-teman bisa bayangin untuk ekspresi kayak gini, berapa modulusnya? Modulusnya 1, betul. Sedangkan argumennya berapa? 90 derajat. Jadi 90 derajat itu kan begini ya. Ya kan? Berarti teman-teman bisa bayangin ada panah nih sepanjang 1 yang berarah ke atas perfectly. Oke. Nah, sehingga angkanya berapa itu tinggal kita lihat nih. Berarti di sini berapa nih? Tentu karena dia ke atas, ini kan berarti kan dia imaginary components kan? Ya enggak? Kalau yang ini kan real kan. Jadi ini tadi ini imaginary parts-nya, ini real parts-nya. Berarti di sini ekspresi ini itu menggambarkan imaginary parts yang nilainya 1, ya kan? Sedangkan real parts-nya berapa? Berapa nilai realnya di sini? Kalau titiknya ada di sini 0 gitu ya kan. Berarti ini kalau kita ubah jadi apa namanya? Standard form itu dia jadinya 0 plus 1i gitu, teman-teman. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Atau ya udah jadinya 1i doang atau jadinya i doang gitu. Iya. Oke? Ya. Jadi maksudnya nanti teman-teman nggak usah pakai cara panjang-panjang. Soalnya kalau pakai cara panjang kan dia jadi gini ya, kayak cos pi per 2 ditambah i sin pi per 2 ya kan. Cos pi per 2, mikir dulu kan tuh, berapa ya cos pi per 2? 0. 0. Terus sin pi per 2? 1. 1. Nah, sama kan jadinya? Iya, sama. Ya, tapi maksudnya dengan dengan imajinasi bahwa ini kita bisa ambil dalam bentuk apa namanya? Unit circle ya istilahnya ya, teman-teman bisa bayangin ini diputar-putarin aja gitu ya kan. Ini kalau kita putar-putarin di dalam unit circle itu dia nanti akan jatuhnya di mana kayak gitu. Ya, jadi maksudnya dengan kayak gini nanti teman-teman bisa ngerjain secara cepat ketika teman-teman punya ekspresi kayak gini misalnya. I P gitu ya. Berapa nih nilainya? Bayangin argumennya dulu. Berapa argumennya? Pi itu berapa? 180. Kebayang nggak tuh muternya semana? Oke. Berarti ada di mana tuh dia? Jarumnya ada di sebelah mana? Berapa berarti nilainya? Min 1 plus i. Sepakat min 1 plus i? Min 1 plus i katanya. Min 1 plus i. Oke. Coba min 1 plus i. Bener gak? Ya, kalau masih ragu nggak apa-apa, counter aja teman-teman. Berapa? Nggak usah dicek dulu, dibayangin dulu pakai cara yang tadi saya barusan ajarin. P itu berarti setengah lingkaran. Muternya tuh dia dari kanan ya. Kanan tuh mana? Ini kanan kalian ini bukan sih? Berarti kalau dia muter setengah lingkaran, dia akan jatuh di sini. Berapa tuh? Min 1. Imaginary parts-nya berapa? 0 ya, karena dia di sumbu real kan. Iya, berarti ini dia harusnya min 1 aja. Gitu teman-teman. Jelas gak sampai situ? Jelas. Ada yang bingung? Gak apa-apa. Gimana? Masih bingung kayaknya? Hah? Lanjut aja. Gimana? Tuh, udah ngerti belum nih? Coba lagi ya. Sekarang kalau misalnya Z sama dengan I 3pi per 2. Mungkin convert aja dulu 3pi per 2 tuh berapa sih dalam degree? Gampangnya tuh ini, tadi kan teman-teman udah tahu pi per 2 tuh 90 ya. Berarti 3pi per 2 ya 3 kali 90. 270. Di mana tuh 270 adanya? Min i gak sih? Min i. Di mana adanya? Min i. Di bawah. Jadi berapa nilainya kalau kita ubah jadi standar formnya? Min 1. Hah? Hah? Kok bisa? Cos 3pi per 2 kan 0. Terus tuh sinnya jadi min 1. Jadi 0 tambah i min 1 sama dengan min i. Nih teman-teman udah jangan pakai rumus dulu. Tadi kan saya ngajarin pakai puter-puteran aja Gak bisa kan. begitu kok, gak bisa. Nggak bisa, serius. Ini gampang banget loh. Nih teman-teman lihatnya caranya gini nih. Kayak tadi nih, misalnya tadi nih ya. pangkat IP. Lihat pi-nya aja. Pi artinya muter berapa? 1. Nah, berarti jarumnya ada di mana? Di sini. Berapa angka yang ditunjukkan oleh jarum ini? Min 1.
doang, nggak pakai I ya kan? Kenapa? Karena ada di horizontal. Jelas? Lanjut. Ini 3pi per 2. Muternya berapa jauh? Di sini kan jatuhnya berarti berapa angka yang ditunjukkan oleh ini? Min 1. Tapi imajiner. Jadinya min 1i atau min i gitu teman-teman. Karena 1 kan nggak usah ditulis ya. Gitu aja kan jadi lebih gampang. Ya enggak? Kalau masih kekeh mau pakai rumus ya boleh aja, silakan aja. Cos 3pi per 2 ditambah i dikali sin 3pi per 2, ya kan? Berapa cos 3pi per 2? 0 tambah i dikali sin 3pi per 2? Min 1. Sama kan jadinya? Mana yang lebih gampang? Yang rumus. Ya rumus ya udah silakan. Enggak apa-apa. Kekeh dia ya. Kekeh banget anaknya. Enggak apa-apa sih. Oke lah ya. Nah coba, kalau sekarang kalau Z sama dengan pangkat I pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat. derajat dia adanya di sini ya kan? Berarti panahnya bakal begini nih ya kan? Teman-teman bisa bayangin ini dia jadi kayak segitiga siku-siku gitu ya kan? Ya, ininya tapi satunya yang ini nih, satunya itu kan si jari-jari lingkarannya ya kan? Nah, berarti ini dia harusnya berapa nih? Dia bakal jadi akar 2 per 2 nih di sini teman-teman nih. Jadi akar 2 per 2 tambah i kali ya kan karena kan akar 2 per 2 kuadrat tambah akar 2 per 2 kuadrat itu kan akan jadi 1 ya enggak? Iya. Ya makanya jadi artinya dia punya real komponen sama imaginary komponen nih. Real komponennya berapa? Akar 2 per 2. Jadi akar 2 per 2. Ditambah imaginary komponennya berapa? Akar 2 per 2 juga. Jadi segini nilainya. Oke, jelas nggak sampai sini? Jelas. Ya kan? Ya emang pada akhirnya nanti teman-teman juga bakal kalau emang kayak gini emang mungkin lebih enak pakai cos atau sin tadi ya. Karena emang kan mungkin pakai cos sama sin jadi lebih kebayang. Tapi maksudnya ketika teman-teman ketemu sama kelipatan pi per 2 ya, kayak pi per 2, pi, 3pi per 2, itu akan teman-teman bisa kerjain lebih cepat kayak gini. Dan konteksnya di sini kenapa saya kasih tahu yang metode muter-muter kayak tadi? Karena ketika ketemu sama solve ya mungkin teman-teman butuh, kalau misalnya harus nge-expand kayak gini-giniannya tuh bakal jadi agak complicated gitu ya. Jadi nanti, oke, kita langsung belajar ya untuk mengaplikasikan teknik yang barusan kita pelajarin ya. Untuk apa tadi? Saya lagi mau ngajarin apa sih? Oh ini ya, tadi si Fourier series tapi pakai exponent form ya. Oke. Jadi, sekarang si Fourier series ini itu bisa kita nyatakan dalam bentuk eksponen, oke? Gimana bentuknya? Bentuknya tentu kalau tadi kita punya cos sama sin, maka sekarang kita bisa memodelkan, kayak warna ungu deh karena ini rumus ya. Kita bisa memodelkan suatu fungsi ya dengan menggunakan ekspresi gitu ya kan. Pangkat I. Nah, kalau tadi teman-teman ingat di dalam cos itu kan kita punya n omega 0t ya. Berarti sekarang ya I dikali n omega 0t gitu. Jadi ini adalah si argumennya istilahnya tadi. Sedangkan nanti dia juga bakal punya modulus nih, di mana modulusnya itu bisa kita katakan sebagai Cn gitu ya kan. Oke? Ya kan? Nah, terus kemudian ini kita jumlahkan deh ya kan. Dari mana nih kita jumlahkan? Kita jumlahkan dari Kita jumlahkan dari n sama dengan negatif ta hingga sampai n sama dengan ta hingga ya. Jadi yang beda di sini adalah dia ini faktor sumasinya itu nggak cuma dari 1 ya, tapi dari negatif ta hingga sampai ta hingga gitu teman-teman. Oke? Bisa dipahami nggak sampai sini? Udah ya. Jadi nanti teman-teman bakal bisa lihat di sini nanti akan ada n yang sifatnya negatif gitu ya. Oke? Dan kemudian nanti teman-teman juga akan teman-teman akan bisa lihat bahwa ketika n-nya positif ya, maka nanti akan muncul hubungan di mana Cn itu dia itu sama dengan setengah dikali An minus I dikali Bn. Ya. Ini ada penurunannya sih sebetulnya ya. Ya, cuma intinya ya saya akan langsung kasih kayak gini aja karena
menghemat waktu. Di atas. Nah, sedangkan C dari untuk yang negatif itu hubungannya adalah setengah dikali AN plus I BN. Gitu. Ya, jadi maksudnya ini adalah ekspresi yang kita bisa gunakan untuk menentukan berapa nilai si CN kayak gitu, teman-teman. Oke? Gitu. Ini maksudnya ini ekspresinya menghubungkan gitu ya, persamaan ini dengan persamaan yang sebelumnya. Mana persamaan sebelumnya? Yang ini nih, yang tadi panjang. Ya, jadi maksudnya teman-teman bisa lihat dengan ekspresi kayak gini, ini jadinya jadi lebih pendek aja gitu. Ya kan? Ya, meskipun nanti mungkin akan ada challenge tersendiri juga untuk ngerjainnya. Oke, itu tadi ya. Nah, sedangkan cara ngitung CN gimana? Tadi kan ini kalau dari hubungan AN sama BN kayak gini ya kan ya. Sedangkan kalau misalkan kita hitung dengan cara yang serupa, kalau teman-teman ingat tadi kan ngitung AN sama BN itu kita melibatkan integrasi ya. Ya kan, yang kemudian dikalikan dengan apa namanya? Kayak apa sih? FT gitu ya kan. Kan kalau tadi kayak misalnya nyari AN tuh FT cos ya kan. Kalau BN itu FT sin ya. Nah, kalau cari CN itu FT. Nah, ini sekarang dia pakainya E jadinya nih. E negatif. Nah, tapi ini harus dicatat nih. E negatif I N omega 0 T dt. Ya kan. Kemudian di depannya dikalikan dengan 1/T. Oke, ada yang udah familiar kelihatannya dengan ekspresi ini? Dari T0 sampai T0 plus T. Nice. Ini udah dibahas berarti ya di kelas Fismat ya, juga ekspresi kayak gini. Udah, bener? Kalau udah ya saya sangat bersyukur gitu, karena nanti kita tinggal belajar makainya aja ya. Oke? Udah, ya sampai sini ya. Anyway, ini cuma side notes aja ya ini. Jadi mungkin karena sifatnya note aja, mungkin saya kasih warna hijau. Jadi rumus utamanya itu yang warna ungu di dalam kotak kuning. Gitu ya. Dah, silakan dicerna dulu. Udah ya, aman ya? Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Udah, clear? Clear. Oke, good. Kalau udah kita bisa lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita punya soal. Saya nggak tahu sih, soal kemarin kayak gini keluar nggak ya? Ada nggak di PR kemarin? Ini fungsi apa namanya? Fungsi apa? Fungsi periodik ini masih ya, kita masih ngomongin fungsi periodik ya kan. Yang bentuknya kayak apa nih kalau teman-teman bayangin? Bentuknya gimana? 1, 0 gitu ya kan. Berarti kayak gimana tuh bentuknya? Kayak gimana gitu? Gitu mana sih, belum gambar. Kayak gimana bentuknya? Kayak kotak gitu ya kan, yang berulang setiap 2 pi ya, berulangnya. Maksudnya kita akan punya dari 0 sampai pi itu artinya dia nilainya 1 ya kan. Berarti begini, misalnya ini 1-nya di sini. Kemudian dari pi sampai 2 pi dia nilainya 0 ya kan. Dan karena dia didefinisikan sebagai fungsi periodik, artinya kita bisa asumsikan dia akan berulang nih seperti ini. Gitu ya kan. Ya, jelas nggak sampai sini dari bentuknya? Nah, sekarang mari kita coba untuk menggunakan rumus yang barusan kita bahas ya. Jadi kan di sini kita punya karena untuk ekspresi seperti ini berarti kan periodenya berapa nih? 2pi. Periodenya 2pi, betul ya. Nah, karena sekarang kita punya periodenya sama dengan 2pi, berarti omega 0-nya berapa? 1. 1, betul, karena 2pi per 2pi gitu ya kan? 1. Nah, sekarang berarti kalau kita pakai rumus ya untuk menghitung apa namanya kayaknya tadi saya ada yang ketinggalan deh. Ini tadi saya baru nulisin rumus untuk CN doang ya. Sedangkan di sini nanti ada CO juga sih, C0 ya, yang mungkin harus dihitung secara terpisah. Tapi ya sebenarnya rumusnya juga sama sih, karena teman-teman bakal bisa lihat ketika kita mau hitung C0 pakai rumus yang ini, maka nanti si E pangkatnya itu akan jadi E pangkat 0, ya enggak? Berapa E pangkat 0? 1 gitu ya kan. Makanya jadi ketika ini untuk ketika N-nya 0 gitu ya kan ya, maka ini akan jadi E pangkat 0 dan kita tahu E pangkat 0 ini adalah 1 ya kan. Maka karena 1 ya udah dihilangin aja dari persamaan, kita bisa dapetin kayak begini ya. Ini adalah ya rumusan tambahan ya untuk dapetin C0. Ya technically jadi artinya sama lah untuk ngitungnya ya kan. Udah ya kayak gitu ya.
Oke lah, kita akan lanjut dulu ya teman-teman ya. Berarti nanti sekarang kalau misalnya kita hitung C0-nya, ya kan, berarti kan 1 per T, which is 1. T berapa? 2pi ya. Integral dari berapa nih? Nah ini kita harus tentukan nih integrasinya ya kan. Nah cuma untuk case yang ini karena harusnya sih kan kita integralkan dari 0 sampai 2pi ya. Karena kan mungkin kita tulis kayak gini ya, ft dt gitu ya kan. Nah nanti teman-teman bakal bisa lihat, bentar ini ft dikali 1 kali ya, mungkin saya tulis ini 1 ya, karena maksudnya ini tadi ya, bentuk dari e pangkatnya itu jadi 1, jelas nggak? Ya kan? Nah terus kemudian di sini karena ft-nya itu terpisah ya kan, maka ini kita harus pisahkan juga nih ya, jadi artinya nanti akan jadi C0 sama dengan 1/2pi. Nah integralnya itu akan kita pisah nih dari 0 sampai pi dan juga dari berarti mungkin ini kita kasih kurung di depan dah, ditambah dari pi sampai 2pi. Nah ini berapa nih ft-nya? 1, sedangkan dari pi sampai 2pi dia 0 gitu ya kan. Nah udah deh, jadi tinggal yang tersisa tinggal ini aja ya kan. Nah kemudian berapa tuh integral dari 1? Berapa? Integralnya jadi T doang, kemudian habis itu kita masukin kan ya pi sama pi sama 0, berarti artinya dia akan jadi pi dikurang 0 gitu ya kan ya, atau jadinya pi per 2pi atau jadinya setengah gitu ya kan. Dah gitu aja itu untuk dapetin si C0 nya. Jelas sampai sini? Dah ya. Nah terus kemudian langkah yang kedua adalah kita akan menghitung si Cn nya ya kan. Dimana Cn itu tadi rumusnya ya masih sama ya, cuma sekarang ya ada e pangkatnya jadinya ya. Dan kemudian karena t-nya adalah 2pi, jadi kita bisa masukkan 1/2pi. Kemudian kita integralkan, again kita akan perlu untuk memisahkan ya, jadi mungkin sekalian aja saya langsung pisahin. Integral pada interval 0 sampai pi, dimana ft-nya adalah 1 ya kan. Nah tapi habis itu dikali sama e pangkat negatif berapa tuh? INT jadinya ya, karena omeganya itu tadi 1 ya teman-teman. Balik lagi tadi lihat ya rumusnya, ini kan IN omega 0 T ya. Tapi karena omega 0 nya 1, makanya jadinya tinggal INT doang. Jelas? Jelas. DT ya kan. Kemudian ditambah dengan integral dari pi sampai 2pi. Ya kan? Dimana fungsinya itu adalah 0 sekarang. Gitu teman-teman. Dah jelas sampai sini? Jelas. Ya again ini sama kayak tadi ya, ini kan tadi jadi 0 ya, ini pun juga sama ya, ini jadi 0 sehingga yang tersisa tinggal ininya doang ya kan. Nah jadi berapa nih integral dari e pangkat negatif INT? 1/2pi 1/2pi ada depannya, terus dikali 1 sampai ini tentu dia akan tetap kan ya jadi e pangkat negatif INT. Nah tapi dalam integrasi seperti ini itu kayak ada rantainya ya, dia akan dibagi dengan turunan dari INT terhadap T yaitu IN, tapi ada negatifnya gitu ya. Jadi ini akan jadi bagi dengan negatif IN dari 0 sampai pi gitu. Oh, udah ya, jelas sampai sini? Jelas. Udah ya. Nah, terus berapa nih jadinya? 1/2pi. Terus e pangkat INP dikurang e pangkat IN0 ya kan? Atau ya jadinya e pangkat 0 atau jadinya 1 ya enggak? Per negatif IN gitu ya. Dan ini teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Jadi karena ini kan konstan ya. Maksudnya ini sebenarnya bisa juga sih kalau mau dikeluarin ya. Jadi negatif 2pi IN gitu ya kan. Dah sampai sini jelas nggak nih teman-teman? Jelas. Ya kan? Ya. Pangkat IN-nya oh iya benar. Ini harusnya ada negatifnya di sini. Gitu ya harusnya ya. Iya benar nih. Pangkat negatif INP. Ya, kemudian dikurang 1 dibagi dengan IN. Oke, udah ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Udah aman? Atau udah nyerah? Enggak lah ya, masih gampang kan ya teman-teman ya?
Aduh. Udah ya, kayak gini ya teman-teman ya. Nah sekarang perhatikan nih, di sini kan n itu apa sih? N itu adalah nilai yang kita iterasi gitu kan ya. Dan ini kan kita mintanya dari negatif tak hingga sampai tak hingga gitu ya kan. Artinya nanti kita akan iterasi dari ya negatif yang mungkin ya kalau misalnya dari negatif tak hingga kayaknya kebanyakan kan. Jadi mungkin kalau kita mau ambil sampai orde ke let's say ke 3 gitu ya kan. Maka nanti kita bisa mulai dengan misalnya ketika n-nya sama dengan negatif 3 gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk memudahkan kita menghitung berapa C negatif 3-nya, kita nanti teman-teman bisa mulai dengan hitung ininya aja dulu nih, yang bagian atasnya nih. Ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ketika n sama dengan negatif 3, berarti E pangkat negatif I dikali negatif 3pi, itu kan simply dia bakal jadi E pangkat I dikali 3pi. Nah, sekarang saatnya menggunakan putaran-putaran tadi. 3pi berapa tuh artinya? Berapa kali muter? 3pi. 3 kali muter, enggak dong. Kan satu putaran 2pi. Satu putaran 2pi kan? Berarti kalau 3pi berapa kali muter? 1,5. Jatuhnya di mana berarti dia? Di min 1 ya kan, di kiri ya kan, jelas nggak? Jadi berapa E pangkat I 3pi? Udah gitu maksudnya. Jadi cepat gitu, nggak diurai jadi cos 3pi plus I sin gitu loh. Kebayang nggak? Ya karena emang nanti most likely nanti teman-teman ketemunya sama pipian ini sih gitu ya. Gitu, jelas nggak sampai sini? Tapi belum selesai kawan-kawan, karena di sini kita mau cari C-3 kan ya. Yang mana C-3 itu ekspresinya kan tadi 1/2pi ya kan. Terus habis itu ini ada E pangkat I minus 3pi minus 1 gitu. Nah tadi yang barusan kita crack tuh ininya nih. Terus ternyata kita ada berapa tuh? Min 1. Min 1 dikurang 1. Min 2. Jadi atasnya kita bisa tulis min 2. Atasnya nih, jelas nggak? Bawahnya apa? Bawahnya kita punya 2pi dikali minus 3, minus I dikali minus 3. Iya nggak? Berapa tuh jadinya? Berapa? Enggak, ini aja nih. Tadi kan ini min 3 nih. N-nya min 3. Min 3 kali min I 3i. 3i dikali 2pi 6pi I. Begitu. Jelas nggak bawahnya nih? Oke? Ya atau jadinya min 1/3pi I. Udah jelas nggak sampai sini? Udah ya, kita sampling lagi dari N sama dengan minus 2 misalnya ya. Berarti E pangkat minus I minus 2pi. Berarti kan jadi berapa tuh? E pangkat I 2pi. Berapa tuh E pangkat I 2pi? 1. Berarti C min 2-nya sama dengan 0. Karena ini 1 dikurang 1. Ya udah bawahnya nggak usah peduli ya kan, karena atasnya udah 0 ya kan. Dibagi berapapun ya jadinya 0 gitu. Jelas sampai sini? Udah lanjut. N sama dengan 1 sekarang. Berarti berapa tuh? E pangkat minus I dikali ini min 1 ya. Min 1. Min 1 dikali pi. Berarti kan E I pi. Berapa E I pi? Min 1. Jelas ya? Min 1. Min 1. Berarti C berapa nih? C min 1-nya jadinya atasnya tuh sama, jadinya min 1 kurang 1 kan? Jadi min 2 ya. Min 2 per 2pi dikali I ya kan, karena min I kali min 1 kan I doang ya. Jadinya 2pi I. 2pi I atau negatif 1/pi I gitu ya. I-nya kenapa harus I gitu. Udah jelas nggak sampai sini? Udah ya, ketika N sama dengan 0, N sama dengan 0 sebenarnya ini juga nggak perlu hitungannya ini sih teman-teman. Nah ini makanya ini perlu dilihat ya. Kenapa ketika N sama dengan 0 kita nggak pakai yang ini ya? Karena teman-teman bisa lihat nih, kalau kita masukin ke sini dia jadinya dibagi 0 kan ya. Kita hingga makanya tadi C0 itu dihitung sendiri ya dengan
Langsung dari sini nih ekspresinya. Tadi kita udah dapat berapa C0-nya? 1/2. Setengah. Jadi ini langsung nih. C0 ya sama dengan setengah gitu ya. Oke? Jelas sampai sini? Jelas. Good, good. Lanjut lagi. N sama dengan 1. Berarti E sama dengan E pangkat berapa? Min IP doang jadinya ya. Karena kan N-nya 1. Ya enggak? Jadinya berapa tuh? Nah, sekarang gimana nih min IP? Min IP ini teman-teman mungkin bisa juga lihat kayak gini. E pangkat I negatif Pi. Apa artinya negatif Pi? Tadi teman-teman ingat ya, Pi itu kan artinya putaran. Berarti kalau negatif Pi artinya muternya dibalik. Ya kan? Jadi di mana tuh dia jatuhnya? Min 1 tapi bukan, jadi muternya jatuhnya di sebelah kiri ya, tapi lewat bawah aja. Betul, muternya gini. Jadi kalau argumennya itu positif, dia muternya counterclockwise, berlawanan jarum jam. Kalau argumennya negatif, dia clockwise ya, searah dengan jarum jam gitu ya. Gini. Gimana? Gitu-gitu udah. Ya itulah pokoknya. Serah berlawanan arah jarum jam. Jam mana jam gitu dah. Udah jelas ya teman-teman. Jadi tadi min 1 ya. Min 1 ya teman-teman ya. Nah nanti kita akan dapat tuh C1-nya berapa jadinya? Min 2 per min 2 PI sekarang ya kan? Ya enggak? Karena tadi kan bawahnya ini kan ada minnya kan? Iya. Jadinya 1 per PI gitu ya. Oke? Udah ya. N sama dengan 2, nanti ini akan menghasilkan C2-nya 0 lagi. Ya, karena nanti hitungannya sama dengan ini nih, si E 2Pi-nya itu 1 dikurang 1-nya jadi 0. Dan N3-nya, langsung aja ya teman-teman ya. Niscaya nggak tuh. Dia akan jadi kayak gini juga nih. Tapi bedanya dia positif, 1/3Pi. Gitu. Panjang ya. Ya, tapi at least ya inilah effort yang dibutuhkan ya kan. Teman-teman bisa lihat ya, ini udah pakai puter-puteran aja masih rada panjang ya. Apalagi kalau teman-teman gak muter-muter tuh, masih pakai sin cos tadi, mungkin akan lebih sulit gitu ya. Ya. Udah jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya. Oh, boleh kalau mau dari minus 5 boleh, min 10 boleh. Tapi jadi capek aja gitu. Maksudnya? Oh, good question. Ya jadi kenapa dari minus? Karena gini, dari rumusnya ini dia tuh ini nih, n-nya dari negatif tahingga sampai tahingga. Jadi kita harus capture untuk n yang negatifnya juga gitu. Min 1 sampai 1 bohong boleh sih, tapi kedikitan aja gitu. Oke? Gitu ya. Jelas nggak nih sampai sini? Ya kan? Nah, sekarang kita akan lanjut ya, teman-teman ya. Setelah kita mendapatkan si ekspresi C-nya ya kan, dari min 3 sampai 3 ya. Nah, sekarang step ketiganya adalah kita nyatakan deh tuh si FT-nya ya kan, dengan rumus apa tadi? Sigma Cn apa tadi? E ya, pangkat I N omega 0 T. Bentar, tadi tuh pangkatnya I atau negatif I sih? Bener ya? Positif ya. Yang negatif itu kalau kita mau ngitung Cn-nya ya, teman-teman ya. Oke. Di sini tuh Cn sama FT sama dengan sigma dari Cn E I N omega 0 T gitu ya. Oke. Nah, berarti sekarang kalau misalkan anyway ini dia tadi dari N sama dengan min tahingga ya, sampai tahingga. Nah, berarti kan sekarang kalau misalkan kita tadi udah punya dari minus 3 ya, berarti kita bisa masukin C min 3 E berapa nih? I dikali min 3 T gitu ya kan? Karena omega 0-nya 1 ya enggak? Oh iya, N-nya enggak ada, N-nya. Jadi artinya di sini akan jadi, atau mungkin kita bisa tulis kayak gini, I negatif I 3 N T gitu ya. Oke? Atau N-nya mau di depan, boleh gitu. N-nya udah kan, N-nya min 3 ya kan, kenapa jadi ada N-nya lagi? Gini aja toh. Ya enggak? Oke? Oke nggak nih? Semua terdiam nih. Terus ditambah dengan
C minus 2 E minus I 2T gitu ya kan. Terus habis itu ditambah lagi dengan C min 1 C min 2 tadi 0 ya ngomong-ngomong ya. Nanti 0 gitu ya kan. Nah. Ya ini teman-teman masukin lah semua ya kan sampai C3 ya kan. E pangkat sekarang I 3T jadinya gitu ya kan. Nah ini sebenarnya bisa dipanjangin lagi nih seterusnya ya kan. Tapi again karena ya kita coba untuk expand dari min 3 sampai 3 aja, ya nanti kita akan lihat ya hasilnya. Oke, sekarang C min 3 nya berapa? Ada yang punya catatannya? C min 3 ini ya, min 1 per 3 PI, oke? Jadi min 1 per 3 PI, ya kan? Nah sedangkan E pangkat minus I 3T itu kalau teman-teman coba untuk expand ya jadi sin sama cosnya jadi apa tuh? Atau bentar saya mikir ini tuh sebenarnya bisa disimplifikasi nih harusnya. Oke. Jadi simplifikasinya kayak gini. Oke, ini nanti teman-teman bakal bisa lihat ini kan ada kayak gini ya. E pangkat minus I 3T ditambah C2. Berapa C2? Min 1 per Pi C2 yang C1 maksudnya. C1 nya min 1 per PI ya. Kemudian E pangkat negatif I T ditambah C0 nya setengah ditambah C1 nya itu tadi yang positif ya. Ya kan? Terus E pangkat IT ya kan? Dan kemudian C3 nya 1 per 3 PI E pangkat I 3T tambah seterusnya nih. Tadi kalau ada yang mau dari min 10 sampai 10 boleh gitu kan. Tapi at least ini yang kita punya sampai 3 ya. Udah jelas nggak sampai sini? Ya kan, ini kita cuma masuk-masukin doang nih apa yang kita hitung sebelumnya ya kan. Nah, berikutnya, teman-teman bisa lihat ini bisa kita faktorkan nih. Mungkin kalau kita urutkan, biasanya si angka setengah itu atau si C0-nya kita bisa tulis duluan ya. Nah, sedangkan, sekarang teman-teman fokus sama ini deh. Ini kan bisa kita jumlahkan dengan ini karena penyebutnya sama tuh, sama-sama PI. Ya kan? Jadi kalau kita gabung sebagai suku dengan penyebut yang sama which is PI, ya. Nah, ini kita punya min E pangkat min IT ditambah E pangkat IT. Iya enggak? Oke, kalau kita tulis depannya yang positif jadi E pangkat IT dikurang E pangkat negatif IT. Udah jelas nggak? Dan kita juga bisa lakukan hal yang sama untuk si ini nih, suku dengan pembagi 3 PI. Ya kan? Kalau pembagi 3 PI, nah nanti teman-teman bakal bisa lihat ini juga sama ya pengelompokannya ya. Ini kita bisa tulis dalam bentuk si E pangkat I3T dikurang E pangkat negatif I3T. Ya enggak? Nah, udah gitu ya kan? Jelas nggak? Jadi teman-teman bisa lihat ya ada proses coupling jadinya ya antara suku positif dengan negatif dengan N yang sama gitu ya kan. Ya. Dan kalau teman-teman expand sampai suku ke N sama dengan 5 juga sama nanti akan ada seperti itu juga. Jadi ini kita bisa terus ini plus ya kan. Dah sampai sini jelas? Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu, nafas dulu deh. Saya juga minum dulu kali ya, capek banget dari tadi. Minum. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau minum? Dah, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah berikutnya sekarang ada identitas nih yang bisa kita terapkan di sini nih, yaitu identitas untuk ini nih. E pangkat IT dikurang E pangkat minus IT. Identitasnya kayak gimana? Nah ini balik lagi ya ke kompleks number-nya lagi tadi. Ya Allah. Oke. Ya karena emang ini di materi gelombang ini emang sangat-sangat memerlukan fundamental dari kompleks number ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau kita bakal banyak review tentang kompleks number. Oke. Tadi kalau kita punya EI theta, halo. Kalau kita punya EI theta, itu kan kita bisa expand jadi apa? Cos theta plus I sin theta, ya kan?
Nah, sedangkan kalau kita punya negatif I theta, itu jadi apa tuh? Cos? Apa? Cos theta? Min I sin theta. Wih, udah langsung tahu nih kayak gini. Dari mana nih taunya? Hah? Dari bentuknya? Enggak dong. Sebenarnya gini sih, teman-teman, ini aslinya tuh cos I min theta itu tuh sama aja kayak I negatif theta gitu ya kan? Ya kan, karena I min theta kan sama I dikali negatif theta, ya enggak? Yang kemudian kita bisa dapetin dalam cos negatif theta ditambah I sin negatif theta gitu. Kalau saya identitasnya itu kan emang originally kayak gini kan. Jadi kalau teman-teman ada negatifnya itu dia akan jadi seperti ini. Nah, namun cos negatif theta itu kan akan jatuh di kuadran 4, which is positif juga untuk cos ya. Makanya jadi cos negatif theta itu sama aja dengan cos theta. Sedangkan sin negatif theta, nah itu dia di kuadran 4 itu kan sin negatif ya. Makanya dia jadi minus I sin theta. Jadi benar tuh tadi yang Ariel bilang, ujungnya kayak gini ya. Oke? Ya, gitu ya. Nah, sekarang dengan identitas seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat nih, kita bisa mengutilisasi sifat penjumlahan dan pengurangan dari I theta ditambah dan juga dikurang negatif I theta ya. Perhatikan, kalau ini kita jumlah jadi apa sebelah kirinya? 2 enggak 2 dong, ini kan beda. I theta ditambah negatif I theta sama dengan 2 cos theta aja. Kemana sinnya? Hilang ya kan, karena ini dia saling di apa kenapa? Izin. Iya benar, sinnya izin ya kan, gitu ya teman-teman ya. Jelas ya sampai sini ya, sinnya izin. Iya kan nih, kan izin nih. S-nya sama dengan Z gitu, jadi Z-nya ngaco. Ya jadi kayak gitu kan. Nah, sehingga dari sini kita akan dapatin identitas untuk cos ya, dimana cos theta itu bisa kita dapatkan dengan I theta ditambah negatif I theta dibagi 2. Jelas sampai sini? Nah, dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk mendapatkan sin. Caranya dikurang. Karena kalau kita kurang nanti kita akan punya I theta dikurang negatif I theta sama dengan min 2 I sin theta. Kemana cosnya? Izin. Kok nggak pakai min ya? Ngaco nih. Gitu aja ya. Karena ini I sin theta dikurang negatif ya kan. Jadinya positif ya. Oke. Jadi sin theta sama dengan I theta minus I sin theta minus negatif I theta per 2I. Jangan lupa ada 2I. Dah, sampai sini. Jelas nggak? Ada pertanyaan nggak nih identitas ini nih? Ini penting nih ya. Identitas kayak gini ya. Nah, sekarang perhatikan teman-teman. Di sini kita akan menerapkan identitas yang kedua. Coba udah dia catat nih. Napas Keduanya. dulu, Pak. Ya, napas. Napas sambil nyatet kan bisa ya. Atau kalian nyatetnya pakai hidung ya, jadi pas nyatet nggak bisa napas. Jangan pakai hidung, susah ya. Gini juga susah ya dipraktekin. Praktek banget anaknya. Oke. Dah dicatat? Belum, Pak. Oke, sekarang belum ya. Duh, lapar ya. Udah ada belum? Jangan, bentar lagi. Bertahan. Kalian kuat. Kalau ada yang nggak kuat, lambaikan kamera. Karena bisa ngomong kayak gitu ya. Udah ya, lanjut ya teman-teman ya. Oke. Baik, nah sekarang dari identitas yang tadi, teman-teman lihat deh. Ini tuh kita bisa sederhanakan nih jadinya ekspresi ini nih. Ini nih. Atau bahkan ini ada ini ya kan, I-nya ya kan. Gimana tuh cara nyederhanainnya? Pakai sin apa pakai cos?
karena dia pengurangan ya kan. Karena tadi teman-teman ingat ya, 2i sin theta itu adalah e i theta dikurang e negatif i theta. Nah sekarang kalau kita ada per i-nya di bawah ya kan, berarti kan ini dibagi dengan pi ya kan. Nah berarti ini dibagi dengan pi juga. Yang artinya ini i-nya hilang ya kan. Jadi artinya ini akan memiliki apa namanya makna 2 sin theta per pi gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi ini bisa kita ganti dengan 2 sin theta per pi. Tapi bukan theta sekarang karena variabelnya adalah t ya kan. Jadi ini akan menjadi 2 sin t per pi. Udah gitu. Jelas? Ditambah kalau yang ini apa jadinya? 2 sin 3t per 3pi. Udah ya, bisa nebak lanjutannya? 2 sin 5t per 5pi. Lanjutannya lagi? Dan seterusnya. Nah, udah jadi tuh si Fourier seriesnya ya kan? Yeay. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Belum pulang, tar dulu. Dipa pengen banget pulang. Dipa lapar. Poin untuk Dipa. Kesian. Udah ya, jelas ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gampang kan ya, gitu ya jadinya ya. Jadi UTS UAS nggak keluar kan Pak? UAS ya. Ya tapi ini opsional ya teman-teman ya. Jadi artinya sekarang teman-teman lihat ada 2 opsi untuk mengerjakan Fourier series. Bisa pakai ANBN yang kita udah pelajari dari awal sesi. Bisa juga pakai yang CN ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini tuh esensinya sama. Kalau teman-teman kerjakan ini dengan ANBN, hasilnya pun juga akan sama. Harusnya ya kalau ngerjainnya benar gitu ya kan. Yang penting di sini teman-teman tahu tuh cara ngitung CN-nya gimana ya kan, cara ngitung C0-nya gimana. Dan tadi saya juga udah kasih trik ya untuk ngitung pangkat gitu ya kan secara cepat gitu ya. Tinggal diputar-putar aja begitu. Oke, cukup ya sampai situ. Belum selesai. Sedikit lagi, mohon bersabar. Gak kuat Pak. Sekarang kita akan masuk ke bagian inti perkuliahan ini sebetulnya itu tentang spectrum analysis teman-teman. Tadi kan pembukaan. Iya tadi pembukaan aja ya. Enggak deng. Itu sebenarnya materi minggu lalu sih harusnya teman-teman, tapi ya udahlah. Ini materi hari ininya baru yang ini nih tentang spectrum analysis ya. Kalau pakai analysis berarti saya pakai C ya, spectrum analysis. Ada yang pernah dengar nggak istilah spectrum analysis teman-teman? Apa? Spektrum itu artinya apa sih? Spektrum itu biasanya tuh menggambarkan distribusi dari frekuensi teman-teman ya. Jadi spektrum itu tuh artinya distribusi frekuensi. Apaan tuh maksudnya? Jadi gini teman-teman. Apaan tuh? Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, sebetulnya yang kita lakukan dalam Fourier series itu adalah kita menguraikan suatu fungsi, ya kan? Iya. Menguraikan fungsi atau sinyal, ya kan? Sinyal periodik Menjadi komponen-komponen. menjadi Komponen. ke penjumlahan dari penjumlahan apa tuh tadi? Sinus, ya kan? Sinus atau cosinus, ya kan? Dengan frekuensi tertentu, ya kan? Frekuensi tertentu. Maksudnya apa nih dengan frekuensi tertentu? Maksudnya ya tadi nih contohnya nih. Tadi kan kita punya tuh apa namanya fungsi gelombang kotak ya kan? Yang mana fungsi gelombang kotaknya ini didefinisikan dengan 1 pada 0 sampai pi dan 0 pada pi sampai 2 pi ya kan? Tadi kita punya kayak gini ya. Nah terus kemudian ternyata dengan Fourier series kita berhasil memodelkan bahwa Ft sama dengan ini nih. Nah ini ya teman-teman ya, oke? Ya kan? Nah dari sini nanti teman-teman bisa lihat nih, ini adalah merupakan penjumlahan dari apa namanya
penjumlahan dari fungsi sinus dan kosinus yang memiliki frekuensi tertentu ini tadi ya. Jadi yang dimaksud dengan frekuensi tertentu tuh yang mana nih? Frekuensi tertentu ini nih frekuensinya nih teman-teman nih. Frekuensi sudutnya ya lebih tepatnya ya. Jika teman-teman bisa lihat di sini kan berapa sih frekuensi sudutnya nih? Ini omeganya berapa? 1 ya. Ini omeganya 3 ini. Ini 7 ya kan. Oke. Ya, nah ini sebenarnya juga ini sih apa namanya? Ya ini tadi adalah frekuensinya kan. Nah makanya dari sini nanti teman-teman bisa lihat nih. Jadi si fungsi yang tadinya memiliki domain waktu, ya kan, dan berbentuk kotak seperti yang tadi kita lihat, ya kan. Dengan Fourier series kita mampu untuk memodelkan frekuensi fungsi tersebut dalam domain frekuensi ya. Jadi nanti kalau dalam domain frekuensi itu mungkin kita bisa bikin kayak gini deh. Anyway ini tadi teman-teman bisa lihat ini sebenarnya hasil penjumlahan dari frekuensi yang positif dan negatif kan ya. Jadi kalau kita plotkan si frekuensi sudutnya dalam garis bilangan. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Enggak, Pak. Ya, nah ini nanti dia akan bisa kita modelkan kayak gini nih teman-teman. Jadi di sini ada kayak ini kedikitan ya. Saya mungkin ganti deh angkanya. -4, -2, -0, 2, 4, 6, -6. Nah gitu ya. Oke. Nah jadi kalau kita sekarang plotkan dalam distribusi distribusi frekuensinya dalam garis bilangan ini, maka nanti kita akan punya frekuensi di 1 ya kan, kemudian di 3, di 5, di 7 dan seterusnya tuh ya kan. Nah jadi nanti distribusi frekuensinya akan seperti ini sifatnya. Oke, jelas kan nih teman-teman nih? Jelas. Jadi grafiknya itu akan jadi kayak grafik garis gitu ya kan. Oke, yang grafik garisnya itu menggambarkan ya frekuensi pada nilai tertentu ya, sedangkan tinggi dari garisnya itu menggambarkan amplitudonya sebetulnya ya. Jadi efek dari pembagi ini kalau teman-teman lihat ini kan 2/pi itu kan lebih gede ya ketimbang 2/3pi sama 2/5pi ya. Artinya dia punya amplitudo yang lebih gede ketika frekuensinya lebih kecil gitu ya kan. Oke, bisa dibayang nggak sampai sini nih teman-teman? Ya. Jadi ini adalah fungsi dalam domain waktu. Sedangkan ini kita juga bisa katakan sebagai fungsi juga, namun dalam domain frekuensi. Dan Fourier series itu simply ya tadi dia menguraikan pada frekuensi tertentu ya kan ya. Nah, sedangkan nanti akan ada teknik lagi yang akan kita pelajari sesaat lagi yang namanya Fourier transform. Oke. Jadi Fourier transform ini adalah teknik untuk mentransformasikan suatu fungsi dari domain waktu ke domain frekuensi kayak gini teman-teman ya kan. Oke. Nah, namun sebelum kita belajar tentang bagaimana cara melakukan transformasi Fourier ya. Nah, ini nanti ada satu fungsi dulu nih yang harus teman-teman pahami ya. Yang disebut dengan delta Dirac function. Pernah dengar? Apaan tuh? Apa? Delta Dirac adalah Yang bilang tahu itu jawab. Yang mau jelasin angkat tangan silakan. Ya Allah. Gimana delta Dirac adalah? Boleh angkat tangan dulu Ariel. Mau ngejelasin atau siapa? Tadi Ariel nggak sih ngomong? Bukan ya? Atau ini Laras yang ngomong? Bukan. Mulutnya pada ditutup sih soalnya kenapa sih pada pakai masker? Oke. Atau di sebelah sini mungkin? Siapa? Gimana delta Dirac? Enggak, kamu aja. Nggak usah nunjuk-nunjuk. Athena diem-diem aja deh. Sampai tutup mulut nih. Gimana? Yang lain silakan. Nah tuh nih yang di depan boleh. Pura-pura nggak lihat. Eye kontaknya langsung ngelihat slide. Iya kamu yang baju hijau. Siapa namanya? Cendol. Siapa? Cindy, Pak Cindy. Cindy. Iya. Oh ya Cindy. Gimana Cindy? Iya pantas hijau ya. Gimana Cindy? Delta Dirac function pernah belajar dong ini di Fismat ya nggak sih? Iya gak sih?
Oke lah, ini kayaknya mungkin melihat waktu ya, kayaknya saya harus lebih cepat deh. Jadi mungkin langsung aja. Jadi delta Dirac function ini teman-teman, itu adalah fungsi yang memiliki bentuk seperti ini nih. Jadi simbolnya tuh kayak gini nih, simbol delta Dirac ya kan. Ya, jadi ketika delta Dirac itu didefinisikan pada merupakan fungsi terhadap omega ya. Nah, maka nanti dia itu akan bernilai tak hingga pada omega sama dengan 0 ya. Sedangkan dia akan bernilai 0 pada yang lainnya kayak gitu ya. Oke. Nah, sehingga kalau misalnya nih contoh. Kita punya suatu fungsi yang dinyatakan dengan delta omega minus 1 ditambah delta omega minus 3 tambah delta omega minus 5 ya kan. Nah, maka ini itu bisa kita representasikan dalam bentuk kayak tadi tuh jadi kayak ada garis-garis tadi ya kan, yang mana ini dia akan bernilai tak hingga pada berapa tuh kan teman-teman lihat di sini kan omega, kalau dia omega berarti omeganya 0. di omega sama dengan 0 dia tak hingga ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya omega minus 1 berarti dia tak hingganya di omega minus 1 ya kan, atau di omega minus 1 sama dengan 0 gitu ya, artinya omeganya sama dengan 1 gitu. Jadi di omega sama dengan 1, misalnya ini omega, nah ini 1, nah ini nanti dia akan memiliki nilai tak hingga di situ gitu. Oke? Jelas nggak? Nah, ketika ditambah dengan omega minus 3, artinya dia di min 3 juga ada nilainya yang tak hingga gitu. Oke? Di omega minus 5 berarti di minus 5-nya, di 5-nya itu dia tak hingga juga nilainya gitu. Jadi ada spike di 1, 3, 5 gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Ya. Nah, berarti itu bisa nih dipakai untuk representasikan fungsi yang kayak gini nih. Istilahnya ini dalam bahasa matematis ini namanya discrete ya. Jadi dia hanya berada pada nilai-nilai tertentu gitu ya. Oke? Discrete ya. Sedangkan lawan kata discrete itu continue. Kalau continue itu semua nilai itu ada ininya, ada nilainya gitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Jelas. Ya, ini contohnya kayak gini ya kan, ya. Nah, terus habis itu dari sini nanti ada sifat-sifat nih yang bisa kita amalkan gitu. Atau yang kita bisa pakai. Waduh. Sifat nabi kali ya diamalkan. Ya, jadi ini ada pertama ada sifat integral si dw dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Jadi integral delta Dirac ya itu sama dengan 1. Ini namanya sifat normalisasi ya. Oke. Dan sifat yang kedua ada kayak gini, sifat ketiga ada kayak gini. Nah, ini mengingat waktunya tinggal 7 menit lagi. Saya rasa ini akan saya taruh aja. Ada learning material yang saya udah taruh sebenarnya ini harusnya di minggu lalu ya. Cuma saya baru keinget tadi pagi belum ditaruh videonya. Jadi nanti teman bisa lihat tuh di video di Epsilon di week yang minggu lalu. Itu ada learning material tentang delta Dirac ini. Yang ngebahas tentang ya dari mana ini datangnya nih si sifat yang pertama sama sifat yang kedua gitu. Oke? Ya jelas ya, nanti tolong diintip ya teman-teman ya di Epsilonnya ya. Oke? Diintip nggak tuh? Oke, nah tapi dari sifat 1 sama 2 ini yang nanti akan kepake banget di dalam transformasi Fourier itu adalah nomor 3 nih. Jadi nanti nomor 3 ini akan sering kita pakai ketika teman-teman mengerjakan si Fourier transform ini. Oke? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian intinya tadi ya. Tadi kita udah belajar bahwa ada metode yang namanya transformasi Fourier ya kan. Dimana transformasi Fourier ini itu atau gimana tulisnya? Fourier transform. Dimana si Fourier transform ini bisa kita lakukan untuk mengubah fungsi dari domain waktu ke domain frekuensi. Yang tadi kita udah pelajarin ya kan ya. Jadi artinya nanti ini karena waktunya nggak cukup lagi, saya kopas aja. Nah, jadi si transformasi fungsi ya dari domain waktu ke domain frekuensi atau sebaliknya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita punya fungsi dalam domain waktu ft dengan transformasi Fourier atau istilah forward transform itu nanti kita bisa dapat fungsi dalam domain
frekuensi ya. Dan sebaliknya ya, kalau kita lakukan inverse transform namanya, maka nanti kita bisa mendapatkan domain waktu dari domain frekuensinya gitu. Udah jelas nggak sampai sini? Anyway, ini domain waktu itu nggak cuma bekerja pada dalam as in waktu ya, maksudnya dia bisa juga dalam domain ruang. Ruang itu maksudnya yang X gitu ya kan, space ya kan. Dan ketika kita lakukan forward transform terhadap gelombang yang punya domain ruang, maka nanti dia akan menjadi bilangan gelombang si K ya kan. Teman-teman ingat gak tuh K itu adalah itu kan 2 pi per lambda kan ya. Jadi mirip kayak definisi omega yang kita dapatkan dari 2 pi per periode. Nah, K itu adalah frekuensi untuk domain ruang gitu. Bisa dibayangin nih. Tapi dia pembaginya lambda karena kan kalau yang domain waktu kan satu gelombang itu periode kan. Kalau untuk domain ruang satu gelombangnya lambda kan, panjang gelombang gitu. Jelas nggak sampai sini nih? Oke? Udah hasrat ingin pulangnya udah sangat kuat nih. Saya tidak bisa menahan aura-aura ini. Jadi dikit lagi, please janji, dikit lagi. Nih, terakhir ya. Ini nanti mungkin bakal kita lebih dalemin lagi ya di pertemuan kita minggu depan. Besok sih kita nggak ada isu kan ya, hari apa? Jumat tuh nggak ada libur kan? Harusnya nggak ada kan? Saya prefer buat kita offline sih sebetulnya, bisa nggak teman-teman? Hari Jumat jam 10 bisa nggak? Atau 10? Kenapa? Kelas apa tuh? Biasanya jam berapa? Jam 8 bisa kalau jam 8? Wus, dengan tegas enggak? Saya sebenarnya ada kelas kan jam 8 sampai jam 10, tapi saya bisa mungkin tukar-tukar aja waktunya. Jadi mungkin kelas kalian jam 8 sampai 9, 1 jam aja. Nanti baru kelas satunya jam 9 ke atas. Bisa ya 1 jam aja. Kalau mau 1,5 jam juga nggak apa-apa sih, dari 7.30 sampai 9 gitu. Males banget ya. Dari subuh. Oh iya boleh, ide bagus. Kuliah subuh jadi. Iya, Naya dari subuh ya nanti. Udahlah, anyway, yaudah ini intinya ini ya teman-teman ya. Jadi nanti ada persamaannya, mungkin nanti akan kita dalemin lagi di pertemuan kita hari Jumat nanti. Dan ini karena akan membutuhkan persamaan matematis yang lumayan juga. Ya nanti akan kita prefer untuk offline ya. Ini kalau teman-teman lihat lagi nih, fungsinya tuh mirip dengan yang tadi ya. Halo. Jadi yang tadi itu kan kita lihat di deret Fourier itu dia ini kan sifatnya itu sigma dari Cn apa sih? Ini ya tadi ya. Sigma dari Cn EI, di mana Cn itu adalah Ft ya kan. Nah, ini si Fourier transform juga bentuknya mirip kayak gitu, cuma bedanya sigma-nya itu diganti dengan integral kayak gitu. Oke, udah sih. Oke, ya mungkin kita cukup sampai sini dulu kalau gitu. Terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan lancar, sehat-sehat semua, dan sampai ketemu lagi di hari jam berapa tadi jadinya Jumat? 8 atau 10 nih biar saya confirm ke kelas sebelah. Hah? Jam berapa maunya? Sepakatin deh coba, 8 apa 10 harus disepakatin sekarang. Soalnya biar saya confirm ke kelas sebelah. Hah? Ada aslab jam 8. Terus sampai jam? Oke, ya udah berarti mau jam 10 aja. Ada yang nggak bisa jam 10? Fismat jam berapa? Jam 10. Ya udah apa jam 7 deh, jam 7 sebelum aslab tuh. Hah? Ya berapa jadinya? Yang aslab emang berapa orang? Oh ya udah, yang aslab nanti lihat recording aja. Hah? Masuk. dengan ini ya, dengan happy. Ya nggak apa-apa ya, teman-teman ikhlas ya, yang mereka dihitung masuk aja nggak apa-apa ya. Yang penting harus lihat videonya sama kerjain tugasnya. Ya udah berarti jam 8 tadi kan? 8 ya. Paling sampai jam 9 aja sih, 1 jam aja. Soalnya kelas sebelah tuh sebenarnya 3 kan. Oh, di ini BAK. Di BAK XBAK A1.
Sebenarnya pilihannya tuh kalau nggak di BAK di 107, tapi kayak kan 107 kayak kemarin tuh geraknya. Ya aman ya. Yaudah ya, berarti hari Jumat kita ketemu lagi di jam 8 sampai jam 9, 1 jam aja insya Allah. Oke, makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.